Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kaji kita di subuh ini, sesuai tema yang disampaikan tentang ketentuan sholat jamak dan sholat qashar. Para jamaah, berbicara tentang sholat jamak dan qashar adalah salah satu sifat kemurahan Allah. Sifat kemurahan Allah. Pertama, bahwa sholat 5 waktu adalah sebuah kewajiban bagi kita kaum muslimin. Sesibuk apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Aqimis sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan sholat, sungguh sholat tersebut waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah inna min i'zamil jazai ma'a min i'zamil bala'i. Hadis Rasulullah, hadis sahih. Sesungguhnya balasan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan beban berat yang kita tanggung, yang kita derita. Jadi orang itu semakin sibuk tapi tetap taat ke Allah, itu pahalanya lebih besar daripada ketika kita sedang senggang waktu taat ke Allah. Itu sama-sama ikut sholat berjamaah, sama-sama ikut ngaji, tapi sikon kita beda. Satu sedang bebas merdeka, banyak uang, nggak punya hutang, ya. Situasi kedua berbeda, banyak hutang pas nggak punya uang, tapi rajin ngaji, rajin sholat. Itu bebannya ibadah itu beda. Termasuk beban ibadah orang yang sibuk dengan orang yang nyantai, katakan begitu. Ketentuan itulah oleh Allah diberikan kemurahan bagi orang yang sedang ada kesulitan atau sedang melakukan perjalanan atau disebut dengan safar. Safar itu perjalanan jauh, atau ya safar itu ya safar, pokoknya perjalanan. Karena nanti ketentuan dalil dari Rasulullah, dari Al-Quran, pemahaman para ulama akan menemukan safar yang jaraknya berbeda-beda. Ada yang 84 km, ada yang 90 km, ada yang 95 km, ada 119 km. Itu jarak yang disebut dengan safar. Ada yang pokoknya melaku keluar teko omahe metu, itu safar. Keramat jegu neng Perak meno ngantor itu safar. Ini ana sing menghukum begitu. Dari taman sini sepanjang ke Kodik Latal, ke Kodik Mar, itu kan keluar rumah kan safar, ya. Ada yang memandang seperti itu. Itu sisi jarak, saudara. Padahal juga ada hadis Nabi berbicara sisi waktu. Yang disebut dengan safar itu perjalanan yang menempuh waktu 2 hari 2 malam. Iki ketok iki.
2 hari 2 malam suwe. Sehari semalam aja legrek kok. Perjalanan sehari semalam tuh capek Pak. Apalagi ketentuannya 2 hari 2 malam. Ada lagi hadis perjalanan menempuh waktu 3 hari 3 malam. Tapi rupanya di sini para ulama mengambil sisi jarak. Walaupun 90 kilo atau bahkan sini Jakarta berapa 600-an ya, 700 kilometer, 1000 ya, 1000. Tapi kan pakai pesawat cuma 1 jam seperempat, 1 jam setengah udah nyampe, kan gitu. Lah zaman dulu namanya safar, kendaraan yang paling keren itu kan unta sama kuda. Yang punya unta, yang punya kuda kan the have, orang kaya. Ya orang-orang biasa ya pelaku. Nah, tapi rupanya para ulama tidak mengambil sisi waktu tempuh, berapa lama waktu tempuh, tapi jarak. Ini pelan-pelan ya. Ini saya ngaji, ini kitabnya kitab putih Pak. Kalau kitab kuningnya, nanti panjenengan tanya, berguru atau baca kitab Fathul Qorib tentang safar jamak qashar. Nanti kitab lagi ada lagi namanya kitab Kasyifatus Saja. Nanti ada lagi namanya kitab Bajuri, berbicara tentang sholat jamak dan qashar ketentuannya. Nah ini karena kitab putih kompilasi dari kitab-kitab yang ada, kita rangkum, kita coba delegasikan untuk memberikan kemudahan bagi umat. Di dalam surat An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kalian bepergian di muka bumi, ya, safar, perjalanan di muka bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk mengqashar sholat. Jadi umumnya dalam kitab fikih qashar sholat berkaitan dengan safar. Nanti agak berbeda dengan jamak. Kalau jamak itu kadang-kadang tidak bepergian pun ada boleh jamak. Walaupun juga ada ulama jamak ya tetap ada safarnya, ada perjalanannya. Itu ada beda-beda pendapat para ulama. Dalil yang kedua hadis riwayat Muslim. Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru. Ini ada penunjukannya di sini. Tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh musuh, orang-orang kafir. Ini kan nggak kemana-mana Pak, di rumah, tapi sedang perang berkecamuk, gitu kan? Terjadi perang, ada serangan, yang datangnya bisa tiba-tiba itu serangan. Ini zaman dulu kan perangnya duel Pak ya, pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, berhadapan. Ini sekarang kan susah Pak, tinggal nombol Israel sampai Iran sampai Israel, itu kok omah dewe Pak Ibu. Nah itu di negara tinggal nonton tombol tuh meledak di sini, susah. Tapi kita jadi pengetahuan Pak. Artinya tidak menutup kemungkinan setiap orang itu menghadapi persoalan yang berbeda-beda gitu Pak. Sehingga hukum masalah ibadah ya, itu
kembali ke yang bersangkutan, tidak bisa berlaku umum. Oleh karena itu saya ringkaskan di sini, karena beda-beda pendapat tentang jarak safar, maka saya mengikuti suatu ketentuan bahwa orang yang melakukan perjalanan safar minimal 90 km atau lebih. Walaupun nanti ada 80, 84, ada pendapat itu. Tapi kan ada yang 119, ada yang 95, kan itu. Maka diambil jalan tengah. Ketentuan, siapa yang melakukan perjalanan atau safar 90 km atau lebih, gitu kan, yang sifat perjalanannya itu safarnya safar yang mubah, tidak, safarnya itu tidak bertujuan maksiat. Perjalanan ke Jakarta tujuannya apa? Mau begal? Nggak bisa itu. Mau ngerampok, mau nipu orang, mau pinjem terus bawa kabur, nggak bisa. Yang perjalanannya itu boleh perjalanan mubah. Perjalanan mubah apa contohnya? Ya mungkin jualan, ngider-ngider keliling. Atau perjalanan safar sunnah. Safar sunnah ya seperti ibadah haji, ibadah umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Atau safar sunnah misalkan silaturahim ke saudara yang jauh, kan? Atau safar wajib. Pasti nih safar wajib, haji umroh yang pertama kali. Panjenengan daftar haji, waduh antrine suwe 2035 giliran lah. Iya nek keburu mate apa? Ono duite umroh ae. Nek umroh itu yang pertama, itu umroh wajib, Saudara. Kalau itu umroh yang pertama, umroh itu umroh wajib. Nah, kebetulan kalau kita haji yang pertama mestinya ya umroh yang pertama mestinya, karena nek haji mesti umroh kan gitu. Nek umroh ndak mesti haji, karena kalau haji ya adanya di musim haji. Nek umroh sak wayah-wayah iso umroh. Haji yang pertama kali, umroh yang pertama kali hukumnya wajib. Tapi haji yang kedua, umroh yang kedua itu sunnah. Nah, itu hukumnya. Maka perjalanan wajib. Para jamaah, orang yang sedang safar tersebut, ya, yang 90 km atau lebih, boleh mengambil model sholat. Jadi bukan keharusan. Kan ada dai itu, oh nek safar ya harus kudu kosor, nggak boleh tidak, harus kosor. Tidak, Pak, boten. Karena Rasulullah sendiri sudah membuat isyarat ketika menunjuk kepada sahabat yang melakukan perjalanan, nanti sholat engkau di sana cukup 2 rakaat saja. Tapi ketika Rasulullah bersama istrinya Siti Aisyah perjalanan yang sama, perjalanan itu dengan perjalanan sahabat, tetap sholatnya biasa. Jadi tidak harus, walaupun memang ada riwayat bahwa itu suatu kemurahan dari Allah, sedekah dari Allah, maka ambillah sedekah itu. Seolah-olah harus, padahal tidak harus. Maka boleh mengambil, ada 4 model ketika perjalanan. Sholat kita ini boleh 4 model. Yang pertama, sholatnya sholat tamam, sempurna, biasa. Biasa. Ya, perjalanan waktu zuhur, ya sholat zuhur biasa. Perjalanan masuk asar,
mampir dulu ya sholat asar. Atau walaupun tidak mampir, dengan berkendaraan, naik pesawat atau naik bis atau naik kereta, ya masuk waktu ya sholat 4 rakaat zuhur, masuk waktu asar sholat 4 rakaat asar. Sholatnya di atas kendaraan, tidak turun. Itu model pertama, tamam. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh qashar. Qashar itu asal kata qasrun, pendek. Qasrun itu diskon 50%. Jadi boleh ketika safar itu mengambil yang kedua, qashar. Qashar saja. Yang tadinya qashar itu ya sholat yang 4 rakaat saja, Pak. Yang 3 rakaat ngosor 1,5, lepas sujud lah, atau pas rukuk mandege. Nah, yang 2 rakaat subuh jadi 1 rakaat. Boten. Yang di qashar itu sholat jenis sholat 4 rakaat. Jadi ketika safar, baik dalam berkendaraan, di atas kendaraan sholatnya, atau mampir dulu karena nyetir sendiri, mampir ke masjid pas zuhur, ya sholatnya sholat zuhur cuma 2 rakaat, namanya qashar. Nanti berangkat lagi berkendaraan, masuk waktu asar, sholat lagi sholat asar. Asar 4 rakaat dikerjakan cuma 2 rakaat, itu namanya qashar saja. Yang syaratnya kalau sholat qashar, ya tadi itu 2 marhalah. 2 marhalah itu, 1 marhalahnya 45 km, 2 marhalah berarti 90 km atau lebih. Kira-kira 90 km dari Al-Karomah kemana? Jombang. Ada Jombang 90. Kalau saya hitung Perak neng Krian itu 35 kilo. Kalau dari Perak tempat saya ke Pacet ke tempat nenek saya itu ya sekitar 80-an atau 70. Ya pokoknya 90 kilo minimal. Itu qashar saja. Orang yang sholatnya qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya tamam. Orangnya yang sholatnya 4 rakaat, sekalipun sesama musafir. Podo nih rombongan musafir, situ ngambil tamam, kene qashar, dilala sing tamam berdiri duluan, kita bermakmum 2 rakaat, dia tahiyat awal, kene tahiyat akhir, maka harus ikut, batal qasharnya, ikut salat yang tamam. Duh, sholatnya 4 tiba ya aku lah niatnya qashare batal, diterus ke ikut sing 4 rakaat. Nggak usah batal no dewe terus assalamualaikum nggak sah sholatnya. Jenenge makmum itu ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam sujud ikut sujud, imam duduk ikut duduk, imam berdiri ikut berdiri lah. Kok malah salam? Ya enggak sah. Nah, kata lah. Ya walaupun tadi niatnya qashar, karena yang diikuti ternyata sholat 4 rakaat, batal qasharnya, terus ikut gabung yang sholat biasa. Jadi makanya tidak boleh orang yang qashar bermakmum kepada orang yang sholatnya sholat tamam, sholat sempurna, sholat biasa. Tapi sebaliknya, kalau orang yang sholat qashar di depan jadi imam, sing ikut sing sholat biasa itu bisa.
Kenapa? Begitu imame salam 2 rakaat karena kosor, asing 4 rakaat neruske. Nah itu boleh. Paham ya? Nah, pelan-pelan. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat jamak saja. Sholat jamak saja. Nah, kalau ketentuan sholat jamak tidak sedetail, tidak seteliti orang kosor. Kalau kosor ya 90 atau lebih, tapi ini jamak 30 kilo bisa oleh. Nek jamak. Makanya ada beberapa prajurit itu dari armada pulang ke kampungnya itu di jamak, Jumat itu. Mari Jumatan terus sholat asar, jamak. Tapi nanti ada ketentuan. Sholat jamak itu jangan jadi kebiasaan. Oh no, jangan jadi kebiasaan. Artinya kita tetap mesti putar otak. Kira-kira dino iki macet apa ora ya. Jadi punya pertimbangan, punya kalkulasi medan lah kira-kira begitu ya. Punya kalkulasi. Jadi jangan sampai wayahe mulai kantor itu jamak. Jangan jadi kebiasaan. Makanya perlu ada informan. Nah, itu kan ada informan, informasi intelijen. Jadi kira-kira perjalananku pulang itu ya apa? Lancar apa ono kendala? Jangan jadi kebiasaan. Jama itu namanya jama yang ngumpul. Mengumpulkan 2 sholat di waktu yang berbeda tadi dalam satu waktu, yang jama. Yang di jama itu ditentukan zuhur gandengane ambe asar, maghrib gandengane ambe isya. Subuh gak iso. Oh, maghrib wis gurung isya sampai subuh tak jamak. Boten. Oh tadi wis kadung zuhur, iki asar. Ya apa asar sampai maghrib jamak. Boten isya, bukan ya bisa. Ya, terus ada. Jadi gandengan itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu jamak. Nah, para jamaah, jamak ini kan ada gini ya. Zuhur dengan asar melaksanakan sholatnya ditarik, dimajukan di waktu zuhur, atau zuhur dengan asar sholatnya ditunda, dimundurkan, dikerjakannya di waktu asar. Jadi di waktu asar itu nanti sholatnya sholat zuhur, sholat asar. Kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, berarti sholatnya zuhur terus asar. Kalau yang dimajukan itu namanya takdim. Nah ini jamak takdim. Jamak takdim itu artinya memajukan sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu yang pertama, di waktu zuhur atau di waktu maghrib, ditarik. Itu namanya jamak takdim. Ketentuannya Pak, kalau jamak takdim wajib mendahulukan sholat yang punya waktu. Itu kalau jamak takdim. Zuhur asar dikerjakannya di waktu zuhur, maka wajib mengerjakannya asar dulu, baru kemudian zuhur dulu maksud saya, baru kemudian asar. Jangan asar dulu, dikerjakan yang punya waktu dulu. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, maghrib dulu baru isya. Itu wajib mengerjakan yang punya waktu. Yang kedua, muwalat itu tidak diselingi sholat sunnah.
Muwalat itu langsung, tidak berjeda terlalu lama. Kalau misalkan habis salam itu pengen pipis, boleh pipis dulu, habis pipis wudu, balik lagi qomat, kemudian sholat asar. Kalau ada uzur boleh. Nggak boleh ngobrol dulu atau makan-makan dulu, nggak boleh, diselingi begitu. Yang ketiga, ketentuannya, jadi ketentuan tadi wajib mengerjakan yang punya waktu yang awal. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kedua, muwalat, artinya bersambung, tidak ada jeda terlalu lama, tidak diselingi sholat sunnah. Yang ketiga, masih ada safar, masih ada safar, masih dalam perjalanan. Contoh, panjenengan jamak takdim zuhur sama asar, sudah nih waktu zuhur sholat nih, perjalanan masuk waktu zuhur, sholat zuhur sama asar, zuhur dulu terus asar. Nyampe di tujuan itu belum asar, masih kurang 10 menit atau kurang 5 menit, belum asar. Nah, kita sudah sholat zuhur tadi ya, sudah sholat asar belum? Sudah tadi, tapi batal. Kenapa? Karena belum masuk waktu asar, sudah nyampe. Sholat asarnya batal, maka nanti masuk waktu asar, ya sholat asar. Paham ya? Supaya tidak batal, ya sampean muter-muter seae. Keliling seae. Oh, guru asar, muter sekono. Jadi kayak nyiasat di Gusti Allah mana lo. Ya memang aslinya nggak harus kok jamak kan gitu loh, kalau menggunakan perkiraan yang matang. Aslinya perjalanan samono itu nggak usah jamak deh, gitu kan. Tapi akhirnya jamak takdim, nilalah bener, nyampe di tujuan belum masuk waktu. Belum masuk waktu yang kedua, belum masuk waktu asar, maka sholat asar yang di jamak takdim tadi batal. Nanti ketika azan asar atau masuk waktu asar, ya wajib sholat asar. Paham ya? Nah, pelan-pelan. Lalu bagaimana cara niat sholat jamak takdim? Ini saya permudah. Kalau panjenengan baca panduan yang ya di buku-buku tentang sholat jamaah, cara niat sholat jamaah itu wangel, Pak. Angel itu ya bagi yang angel. Sing gampang ya gampang kan. Panjenengan sholat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi taala. Iku gurung paham apa maksudnya? Ya sing gampang aja pakai bahasa kita. Saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum kenal taala Allah. Itu kan gampang Pak. Kitab putih, enggak kitab kuning. Kitab kuning usolli fardhu. Saya ini bukan orang Arab Pak, nggak ngerti bahasa Arab itu dari ibu-ibu bapak-bapak itu. Itu yang biasa ya. Makanya kalau sholat jamak takdim, misalkan ya, jamak takdim dengan zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Niatnya begini: saya sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim bersama asar menghadap kiblat. Allahu Akbar.
Ayo diulang sama-sama. Saya sholat zuhur 4 rakaat jamaah takdim bersama asar menghadap kiblat makmuman atau adaan lillahi ta'ala Allah. Gitu aja. Nanti sholat asarnya niatnya biasa. Nah, kan berdengar tuh. Asarnya biasa. Saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardal asri 4 rakaatin mustaqbilal Ka'bah mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Yang disyaratkan itu di sholat yang pertama, niat jamaah takdim. Nek niat sholat asarnya biasa, paham ya? Gak ada jamaah takdim kali. Oke, niat jamaah takdimnya di sholat yang pertama. Saya sholat maghrib 3 rakaat jamaah takdim bersama isya menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar atau ada lillahi ta'ala Allah. Nanti sholat isyanya usolli fardal isya 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Jadi sholat yang keduanya niatnya biasa. Sholat yang diniatkan jamaah takdimnya di sholat yang pertama. Bisa dipahami nih? Ini sih gampang, fikih sih gampang. Ini panjenengan taglek malih yang Ustaz liyane sing beda ya monggo. Fikih itu syarat dengan berbeda. Jadi panjenengan jangan kaget Ustaz itu ngene sing ngono. Terus biasa. Makanya ini saya kasih kompilasi. Kalau masalah jarak itu ada yang 80, 84, 85, 90, 95, 119 lebih. Ini diambil yang tengah-tengah 90 km atau lebih, itu maksudnya. Kalau masalah sholat jamaah tidak terlalu mempersyaratkan jarak yang banyak, 30 km saja ada pendapat bahwa itu sudah boleh kalau jamaah. Itu jamaah takdim. Jadi untuk sisi jarak tentang sholat jamaah, sisi jarak tidak terlalu ketat, masih ada tawar menawar, masih terus ada diskusi, ya. Biar perjalanan pendek, ada kelonggaran untuk jamaah asal tidak dibiasakan. Kan? Syekh Yusuf Al-Battaq ya memberikan contoh tentang jamaah, contoh pengantin. Pengantin itu enggak kemana-mana, tapi dirias mulai jam piro, terus sibuk tamu sampai jam berapa tamunya itu ya nggak tahu. Itu boleh jamaah, boleh jamaah. Cuma sebelum dirias mbok ya wudu dulu supaya nanti ketika sudah dirias batal itu nggak ada alasan. Karena sudah dirias batal itu terus kalau wudu ambiar. Maka kalau sudah diwudu terus dirias, habis dirias nanti batal, bisa para ulama mengambil ya wis tayamum mai supaya bedake gak luntur. Tapi tayamum dilelah plek ke debune nempel kabeh, begitu diusap nang wajahnya ternyata make upnya itu agak basah, nempel kabeh taman. Ya susah ya. Dikaya susah ya susah, digampang, dikaya gampang ya gampang.
Jadi boleh orang yang sedang punya hajat, kalau dia mau jamak, jadi gini loh, aku nih nggak di jamak nggak iso sholat gitu, misalkan itu. Jadi kita punya pertimbangan. Makanya kalau yang saya sampaikan tidak harus. Panjenengan ketika kondisi dijelaskan ini tidak harus jamak, tidak harus apa, tapi jenengan yang bisa mengambil keputusan. Makanya ibadah itu kewajaran kita mengabdi kepada Allah seperti apa. Jadi kalau ngajinya kan ini kan kayak oh harus jamak, oh harus qasar. Tidak harus. Yang punya problem hubungan ibadah panjenengan dengan Allah, panjenengan yang tahu mana yang mestinya panjenengan ambil, gitu maksudnya. Jadi saya tidak bisa mengharuskan karena saya tidak tahu masalahnya. Maka ada kepantesannya ibadah ke Allah seperti apa. Walaupun orang itu sesibuk apapun, sholatnya sholat tamam, tetap 4 rakaat di waktu yang sempurna juga, oh pahalanya besar. Pahalanya besar walaupun Allah memberikan kemurahan. Kemudian jamak takhir. Kalau jamak takhir itu menunda, memundurkan sholat zuhur dikerjakan di waktu sholat asar, memundurkan sholat maghrib dikerjakannya di waktu isya, memundurkan, mengakhirkan, namanya jamak takhir. Niatnya apa? Pertama, orang yang akan niat jamak takhir wajib meniatkannya ketika masuk waktu sholat yang pertama. Jadi ketika di waktu zuhur itu niat itu. Jadi niatnya di waktu zuhur, niatnya di waktu maghrib, bukan di waktu asarnya, bukan di waktu isyanya. Niatnya di waktu yang pertama. Kertek nang ati, saya niat menunda sholat zuhur. Kalau zuhur, saya niat menunda sholat maghrib, dikerjakan di waktu isya. Zuhur dikerjakan di waktu asar, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Jadi waktu yang pertama itu ngucap niat dalam hati, saya niat menunda, memundurkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, jamak takhir fardhu lillahi ta'ala. Saya niat menunda sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, jamak takhir fardhu lillahi ta'ala. Nanti sholat di waktu asarnya, tadi kan kalau jamak takdim wajib sholat yang pertama dulu, baru sholat yang kedua. Nek jamak takhir boleh diputer. Boleh asar dulu baru zuhur, boleh isya dulu baru maghrib, atau sesuai jarum jam, ya zuhur dulu terus asar, ya maghrib dulu terus isya, tetap boleh. Nah, niat sholatnya biasa. Jadi niat sholat asar niatnya biasa. Jadi saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Niatnya biasa. Niat jamak takhirnya ketika masuk waktu yang pertama, di waktu zuhur dan atau di waktu maghrib. Di waktu zuhur saya niat
menunda sholat zuhur dikerjakan di waktu asar jamak takhir. Saya niat memundurkan sholat maghrib dikerjakan di waktu isya jamak takhir menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Nanti di waktu yang kedua di asar atau di waktu isya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya niatnya biasa. Gampang tak? Gampang timbangannya sing majmu'an ilahil asru majmu'an ma'al isya tambah susah. Sing gampang aja mengucap no ngapal no sing Arab pusing apalagi artine gitu. Sing gampang langsung aja maksudnya itu bisa dipahami ya. Itu yang qashar saja, belum ya, jamak saja. Jadi tamam jamak. Yang ketiga tadi kan pertama tamam, qashar saja, jamak saja. Yang keempat jamak plus qashar. Ya dijamak, ya qashar sisan. Ya qashar, ya dijamak. Nah, para jamaah, tadi ada yang kelewat. Jamak takhir. Ada pertanyaan kemarin. Jadi kalau kita niatnya jamak takhir, andilalah niat jamak takhir tadi kan tadi jamak takdim zuhur bi asar ya. Begitu nyampe ternyata belum asar. Maka sholat asar yang jamak tadi gugur. Maka ketika masuk waktu asar wajib sholat asar. Sekarang dibalik jamak takhir. Pas berangkat niatnya jamak takhir, zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar. Ya. Begitu nyampe sama, ternyata belum zuhur, belum asar, atau sudah asar tapi sudah nyampe, sudah tidak safar lagi, berarti niat jamaknya batal. Dia wajib sholat zuhur, sholatnya qadha, bukan jamak. Karena tadi niatnya sholat jamak itu karena perjalanan. Ternyata sudah nyampe di sini masih asar. Nyampe di sini asar, masih asar. Ya. Atau belum asar atau sudah asar, tapi sudah nyampe tujuan, maksud saya. Sudah tidak safar. Maka niat jamak takhirnya tadi batal. Jadi bukan saya sholat zuhur jamak, sholat asar. Walaupun niatnya di waktu zuhur sudah niat jamak, niatnya batal. Maka dia tetap wajib sholat zuhur. Sholat zuhurnya kategori qadha. Qadha itu apa? Karena kelalaian jadi utang. Karena utang. Kemudian baru masuk asar, sholat asar. Apalagi belum masuk waktu asar. Maka mestinya, ya tadi itu sama. Supaya bisa jamak, ya masih dalam perjalanan itu sholat. Kalau dalam perjalanan masih waktu asar, masuk waktu asar, ya sholatnya di perjalanan. Jangan sudah nyampe di rumah. Itu maksudnya. Kalau misalkan nyampe di stasiun, belum nyampe ke rumah kan, ya sholat nanti di stasiun, musola.
Karena masih ada perjalanan menuju rumah. Jangan sholat di rumah, maksudnya gitu loh. Kalau di rumah berarti kan sudah nyampe, bukan perjalanan lagi. Kalau di stasiun kan orang masih nanya, loh dari mana Pak? Dari perjalanan. Masih perjalanan. Nah, kalau di rumah kan sudah di rumah. Itu ya. Yang keempat, jamak plus qashar. Para hadirin, orang menunaikan ibadah haji dari Mekah menuju Arafah, mau wukuf, mau ibadah wukuf, rangkaian haji. Mekah Arafah itu berapa kilometer, Pak? Itu paling 7 lah, 6, 5, 7 kilometer. Itu boleh jamak. Jamak. Kenapa? Karena banyak faktor. Orang banyak berjubel, antrian di tempat wudhu juga banyak, perjalanan dengan bis juga membutuhkan energi yang banyak. Itu kemurahan. Boleh, tadi kan pilihan, boleh tamam, boleh jamak. Yang tidak boleh qashar, apalagi jamak qashar. Maka orang yang ibadah haji di Mekah menuju Arafah, sholatnya bukan jamak qashar. Maksud saya itu loh, sholatnya cukup jamak saja, tidak pakai qashar. Karena ada beberapa amaliyah orang yang ibadah haji ketika perjalanan Mekah menuju Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina, itu ada yang jamak qashar. Sisi syaratnya belum cukup, syarat sah tempuh kilometer belum cukup. Paham ya? Jadi bukan jamak qashar, jamak saja boleh. Tamam malah boleh. Itu. Qashar itu li ajli safar, la li ajli nusuk indal masy'ar. Jadi yang namanya qashar itu karena safar perjalanan, bukan untuk ibadah. Dalam masy'ar, syiar-syiar haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. Sekarang cara niat. Nah, terakhir, cara niat qashar jamak takdim. Qashar jamak takdim berarti sholatnya kalau zuhur dengan asar, kalau takdim dikerjakannya di waktu zuhur. Yang tadinya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sekarang dipangkas semua, dikerjakannya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dikerjakannya di waktu yang pertama, yaitu di waktu zuhur atau di waktu maghrib, kalau maghrib dengan isya. Cara niatnya, ketika sholat zuhur, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jamak takdim. Sekarang ya, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jamak takdim menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Ada? Kalau maghrib, saya sholat maghrib 3 rakaat, masa qashar? Jamak takdim. Boleh qashar jamak takdim fardhu lillahi ta'ala. Tapi kan 3 rakaat disebutnya. Qasharnya nanti untuk isya. Jadi niatnya itu nanti untuk yang kedua, tapi diniatkan di sholat pertama. Contoh ini, makanya contoh. Saya sholat zuhur 2 rakaat qashar jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nanti sholat asarnya tidak pakai jamak,
Atau juga boleh lah kalau ketelisut, tapi saya memaknanya tidak pakai jamak. Saya sholat asar 2 rakaat qashar fardhu lillahi ta'ala. Qasharnya tetap, karena 4 jadi 2. Tidak nyebut jamak, nyebut jamak qashar, jamak takdimnya di sholat yang pertama. Makanya tadi kalau maghrib ya, saya sholat maghrib 3 rakaat qashar jamak takdim. Qasharnya untuk isya, jamaknya maghrib dengan isya di waktu maghrib. Jadi bukan maghrib yang qashar. Saya sholat maghrib 3 rakaat kan jelas, qashar jamak takdim fardhu lillahi ta'ala. Nanti isyanya nggak pakai jamak, saya sholat isya 2 rakaat qashar fardhu lillahi ta'ala. Itu jamak takdim. Yang sekarang jamak akhir. Bingung apa bingung ini? Bisa dibahas? Bingung? Jadi saya ulangi kalau gitu. Qashar jamak takdim. Qashar jamak takdim itu, qashar itu meringkas yang 4 jadi 2. Jamak mengumpulkan waktu, takdim dimajukan, zuhur asar dikerjakannya di waktu zuhur, kan? Niat sholat zuhurnya, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar, tapi kan jamak, ada asarnya nanti mau masuk. Yang selama ini kan disebutkan jamak takdim bersama asar, kan itu biasanya. Itu tambah bulat lagi, capek. Makanya saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jamak takdim. Jadi gak nyebutkan asarnya, karena sudah tahu mau mengumpulkan dengan mana, ya pasti dengan asar. Nanti sholat asarnya, saya sholat asar 2 rakaat qashar fardhu lillahi ta'ala. Nggak pakai jamak lagi. Kalau mau nyebutin jamak nggak apa-apa lah. Berarti kan sama yang pelajaran yang umum. Sholat asar 2 rakaat qashar jamak takdim, kan? Boleh. Tapi kalau jamak takdimnya dibuang, pakai qashar saja juga boleh. Karena niatnya di sholat yang pertama, yang pokok. Sholat yang kedua itu sudah include di sholat yang pertama. Jadi niatnya tidak utuh seperti di niat yang pertama. Itu maksud saya. Nah sekarang yang jamak takhir, sama, saat masuk waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu zuhur, karena gandengannya asar. Waktu yang pertama yang kedua maghrib, karena gandengan dengan isya. Di waktu yang pertama ketika masuk zuhur atau ketika masuk maghrib, diniatkan, ya, diniatkan, saya niat menunda sholat zuhur, ya, di waktu asar qashar jamak takhir. Saya niat sholat maghrib, saya niat menunda sholat maghrib, dikerjakan di waktu isya, qashar jamak takhir fardhu lillahi ta'ala. Itu cara niatnya. Itu ketika masuk waktu. Nanti niat sholatnya di waktu asar atau di waktu isya, niatnya tuh cuma qashar saja. Saya sholat zuhur 2 rakaat qashar menghadap kiblat. Saya sholat asar 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Niatnya gitu. Karena niat qashar jamak takhirnya sudah ketika kertek di waktu zuhur tadi.
Ketika keretek di waktu, meniatkan di waktu maghrib tadi. Ketika masuk waktu isya, ngerjakan sholat maghrib dengan isya, sholat zuhur dengan asar. Itu niatnya hanya qashar saja. Tapi kalau maghrib kan nggak pakai qashar, biasa malah saya sholat maghrib 3 rakaat fardhu lillahi ta'ala, menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala, kan gitu. Nah, sholat isyanya saya sholat fardu isya 2 rakaat qashar, menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala. Baik, sudah selesai ini untuk ketentuan kajian tentang kaifiah sholat jamak dan qashar. Mungkin masih pusing ya. Saya kira ini sudah saya permudah sebenarnya, tapi mungkin ada cara penyampaian saja yang agak bulat barangkali, tapi saya tidak tahu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Atau ada yang mau bertanya, silahkan, monggo, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.